Baru nanti di sesi akhir ada pemberian hadiah dari tiga orang terpilih atau tiga UMKM terpilih atau 10 dari UMKM terpilih. Nah, ini masih tentatif nanti ya. Kalau dari sponsornya nanti banyak juga nanti mungkin akan menambah pemenang yang mungkin bisa masuk ke dalam finalis. Nanti hadiahnya adalah merupakan bantuan permodalan senilai 100 juta rupiah dengan total ya. Dengan total kurang lebih 100 juta rupiah. Itu mungkin terkait eh, kompetisi beragama investasi secara keseluruhan. Mengenai topik hari ini, kita akan membahas salah satu poin gitu ya, di mana eh, ketika kita ingin bertumbuh bisnisnya gitu ya, ingin punya banyak cabang dan lain sebagainya, maka dalam berbisnis kita perlu dalam perusahaan, terusnya perusahaan atau unit bisnis kita perlu memiliki yang namanya visi, misi dan juga mimpi ya, mimpi tim. Nah, ini yang akan dibahas oleh Coach Iman yang kebetulan sudah hadir juga di tengah-tengah kita bersama, yaitu tentang bagaimana visi misi sebuah tim gitu ya. Nah, materi ini merupakan langkah pertama dari level ketiga yang diharapkan gitu ya setelah teman-teman nanti ikuti training pada kesempatan sore hari ini gitu ya, agar bisnisnya nanti bisa membangun sistem yang lebih baik lagi dan juga menambah kemitraan atau cabang yang ada dalam bisnisnya. Oke, karena Coach Iman sudah ada di tengah-tengah kita, mungkin boleh kita sapa dulu. Assalamualaikum, Coach. Salam Pak Mister Izzy dan kawan-kawan, Bapak Ibu, Oke. salam kenal. Salam kenal, oke. Terima kasih Coach Iman karena waktunya hari ini. Jadi sedikit mungkin saya akan memaparkan sedikit peraturan terlebih dahulu tentang pembelajaran kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah rekan-rekan dimohon untuk mencari tempat yang kondusif gitu ya, untuk memperhatikan materinya dengan baik. Lalu kemudian diusahakan sekali untuk on cam kalau memang tidak ada kendala gitu ya, baik itu kendala teknis atau yang lain. Jadi kita bisa menyimak dengan baik lah gitu ya, dengan uh, on cam bentuk keseriusan kita juga dalam belajar gitu ya. Lalu rekan-rekan juga diharapkan untuk berinteraksi. Ya, izin untuk teman-teman di mute untuk suaranya, tapi teman-teman bisa berinteraksi melalui kolom komentar yang ada di Zoom gitu ya. Jadi interaksinya silakan gunakan kolom komentar gitu ya. Kalau misalnya ingin tanya jawab secara langsung, nanti kami sediakan ada sesi tanya jawab dan diskusi setelah pemaparan materi. Dan rekan-rekan juga nanti mungkin bisa diskusi lebih lanjut, tapi mungkin di luar materi gitu ya. Ada Coach Iman nanti insya Allah akan standby juga di grup peserta ya yang ada di level 3. Jadi silakan teman-teman juga bisa berinteraksi di sana. Itu saja mungkin untuk sekilas peraturannya, maka tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan berikan waktu sepenuhnya kepada Coach Iman untuk membawakan materi kita pada sore hari ini. Nah, mungkin sedikit saya akan memperkenalkan dulu pemateri kita pada hari ini. Beliau adalah Coach Iman Jaya Esos, memiliki usaha toko busana, tas dan sepatu Mitrendi Fashion and Group. Lalu kemudian ada usaha jual beli investasi emas dan logam mulia juga. Beliau juga ada di bisnis properti dan rumah juga nih ya. Jadi kalau rekan-rekan mungkin pengen punya investasi rumah atau properti, boleh menghubungi beliau. Beliau juga punya terapi kesehatan alternatif dan herbalis lengkap ya. Jadi ada tentang kesehatan juga. Dan beliau juga aktif di dunia edukasi sebagai pengawas di Yayasan Sekolah Islam Terpadu Al-Fatri Citra Raya, Cikupa ya. Itu mungkin sekilas tentang beliau ya. Infonya juga lagi membangun jejaring bisnis nih di Malaysia ya. Mungkin nanti kita bisa dengarkan bersama dari pengalaman beliau dan bisnis-bisnis apa aja yang mungkin kita bisa kolaborasi ya selain mungkin materi yang akan disampaikan. Baik, kepada Coach Iman, waktu dan tempat saya persilahkan Coach. Ya, baik. Terima kasih Mister Izzy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan yang saya hormati,
Senang sekali kita bisa berjumpa di media Zoom sore ini ya. Eh, Salam kenal, salam hormat. Ya, mohon izin saya diberi tugas oleh tim dari Mr. Izzy untuk berbagi ya. Jadi tidak ada maksud saya untuk menggurui dan mengajari Bapak Ibu rekan-rekan. Kita di sini hanya sharing ya. Karena saya yakin Bapak Ibu mungkin juga sebelumnya punya pengalaman maupun eh, skill dan ilmu dalam membangun bisnis yang juga sangat banyak. Tadi udah jelaskan sedikit ya. Saya tinggal di Tangerang, Banten, di Perumahan Citaraya. Latar belakang pendidikan, saya sarjana S1 dari Universitas Indonesia Depok. Jurusan saya adalah akuntansi pajak, administrasi fiskal kalau bahasanya dulu. Eh, tetapi dalam banyak hal, saya lama berkarir itu di dunia pendidikan ya. Jadi 15 tahun saya berkarir di bimbingan belajar Nurul Fikri di Jakarta. Saya sebagai manajemen maupun pembuat kurikulum. Saya kemudian juga berkarir sebagai guru, pernah jadi kepala sekolah, ketua yayasan, dan akhirnya saya terjun di dunia bisnis ya. Sama Nah, ini dunia kita bisnis yang saya tekuni, kalau kita berbicara tentang bisnis, ini pengantar sebelum kita masuk ke materi ya, tentang visi misi hari ini ya. Dunia bisnis itu dia ada beberapa eh, cakupan ya. Ada dunia bisnis di hulu ya, berarti di produksi. Ada dunia bisnis di tengah, berarti Anda bergerak di distribusi atau distributor ya kan. Dan atau Anda bergerak di akhir, berarti Anda sebagai supporting, sebagai apa services ya. Mungkin IT, mungkin komunikasi, mungkin marketing, apapun gitu ya, termasuk mungkin pelayanan SDM dan lain sebagainya. Nah, tetapi semua bisnis itu kan dia bisa menjadi suatu organisasi bisnis. Misalnya Anda sebagai produsen mungkin punya pabrik kah, atau mungkin home industry kah. Kalau Anda ada di tengah, mungkin Anda punya toko, jaringan toko, apakah bentuknya itu franchise, apakah bentuknya itu keagenan, reseller, atau cabang, itu adalah suatu organisasi bisnis di tengah distribusi ya. Kalau Anda ada di bagian akhir atau pelayanan, services, berarti Anda membuat perusahaan-perusahaan konsultan mungkin atau perusahaan pendampingan ya atau memberikan jasa-jasa kayak kira seperti itu. Nah, apapun bidang usaha Anda atau Anda ada di mana, yaitu tadi ya, kembali ke tema kita hari ini, tentu Anda harus punya satu tujuan. Apa tujuan Anda membentuk organisasi bisnis tersebut, visi misinya. Nah, saya membahas itu untuk menjelaskan dulu latar belakang bisnis saya karena kita pasti punya latar belakang bisnis yang berbeda-beda. Tetapi nanti ada suatu apa namanya kesamaan dalam cara kita untuk mengelola bisnis. Itu ada persamaannya. Tetapi bidang bisnis kita mungkin punya keunikan dan berbeda. Nah, saya pribadi saya tidak pernah bergerak di hulu. Saya tidak punya bakat dan minat passion di bidang produksi dari zaman dulu. Jadi dari awal saya belajar dan memulai bisnis dari kecil, dari sampai kemudian punya beberapa cabang dan lain sebagainya itu punya tim dan keagenan. Nah, itu saya selalu bergerak di bidang distribusi. Ya, jadi saya adalah distributor atau kalau bahasanya pedagang ya, antara menjembatani antara pemilik produk, produsen dengan pembeli, end user gitu ya. Nah, dan unit bisnis distributor itu ya bentuknya macam-macam. Ya, Anda tahu ada namanya Hypermart, ada namanya Carrefour, ada namanya Giant, ada namanya Indomaret, Alfamart, ya kan? Ada bentuknya cabang, ada bentuknya franchise, ada bentuknya sekarang bahkan model gerobak-gerobak, ya kan? Yang kecil-kecil gitu kan. Ada sekarang, apalagi model bisnis online ya. Ada keagenan, ada reseller, ada affiliate, ada multi level marketing, ada direct selling macam-macam. Tapi semua punya satu kesamaan dalam tata kelola, ya kan? Ada organisasinya. Sebuah bisnis yang tidak diorganisasi dengan baik ya akan jalan. Ya bisa sih, tapi stuck. Dia nggak akan bisa membesar ya kan. Kalau Anda ingin punya omset di angka miliar dengan ya Anda harus membangun tim, Anda harus membangun apa namanya sistem bisnis. Cuma tentu berbeda sistem bisnis di hulu dengan sistem bisnis di tengah, di Anda sebagai pabrik misalnya, produsen dengan Anda sebagai jaringan distribusi itu kan berbeda.
cara teknik membangunnya. Nah, hari ini kita akan berbicara satu fondasi. Menurut saya tema yang dikasih ke saya hari ini itu adalah fondasi. Karena ketika Anda mau membangun bisnis apapun di bidang apapun, ya Anda harus tahu dulu tujuannya mau ngapain gitu kan. Itulah yang disebut dengan visi dan misi, kan gitu ya. Jadi ada visi perusahaan, ada misi perusahaan, dan ada misi tim. Ini akan kita bahas hari ini, ada tiga kalau saya perhatikan dari tema yang dikasih ke saya. Visi perusahaan, misi perusahaan. Jadi ya ini juga kadang-kadang dalam banyak orang itu mungkin Bapak Ibu kawan-kawan saya dengar ya istilah visi misi, tapi mungkin kita kadang-kadang belum begitu clear apa sih bedanya visi dan misi kan gitu kan. Itu berbeda jelas, ya kan. Nah, kadang-kadang orang hampir sama aja gitu kan. Atau kadang-kadang hanya ditulis visi misi, tapi apa maksud tujuannya nggak clear juga gitu ya. Oke, mungkin biar kita lebih akurat, kita mungkin bisa lihat slide ya. Mungkin bisa dibantu host untuk tampilkan slide biar kita lebih tajam ya mengupas masalah visi misi ini. Ya, bisa dibantu mungkin untuk sharing slide. Apa harus saya sendiri? Bentar, Bebas coach. Enggak, saya sendiri. Oke, sebentar ya. biar lebih leluasa. Oke, sebentar, sebentar. Jadi sakit. Sebentar, sebentar ya. Saya cari slide. Tunggu, tunggu. Sorry, sebentar ya. Saya coba cari dulu slide-nya ya. Tadi udah dibuka. Rekan-rekan yang lain boleh ya sambil menyimak materinya gitu ya. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silakan juga boleh langsung ketik di kolom komentar gitu ya. Mungkin terkait nanti tentang visi misi maupun nanti mimpi tim gitu ya. Jadi diharapkan kan memang di level ini gitu ya, rekan-rekan sudah punya tim masing-masing ya dan juga mungkin sudah memiliki badan gitu ya dalam sebuah perusahaannya gitu ya, mungkin kayak struktur organisasi dan lain sebagainya. Maka penting kemudian untuk mengkomunikasikan visi dan misi maupun harapan dari tim gitu ya dalam struktur perusahaan gitu ya. Jangan sampai kemudian visi misi ini hanya diketahui oleh owner gitu ya, yang kemudian tidak terdeliver dengan baik ke eh, bawahan atau tim kita. Nah, ini yang akan dibahas gitu ya, bagaimana sih menyusun visi yang tepat gitu ya, bagaimana membuat misi-misi yang terukur gitu ya, lalu kemudian bagaimana menyelaraskan mimpi-mimpi dari tim ya, harapan-harapan dari karyawan gitu ya, kemudian terintegrasikan kepada eh, strategi-strategi kerja yang ada di dalam perusahaan seperti itu. Oke, sebentar, sebentar. Di bagian akhir juga nanti rekan-rekan akan ada tugas gitu ya. Jadi silakan diperhatikan materinya dengan baik gitu ya. Jadi kita bisa mengerjakan tugasnya dengan maksimal kalau misalnya rekan-rekan nanti memahami gitu ya apa yang harus dilakukan nih sebagai sebuah struktur bisnis. Ya, termasuk nanti mungkin rekan-rekan akan diminta nih untuk menyusun visi misinya masing-masing gitu ya. Apakah sudah ada atau belum? Boleh nih ya kalau teman-teman mungkin update di kolom komentar sudah punya belum visi misinya sendiri gitu ya. Karena mungkin ya nggak semua bisnis atau usaha yang kemudian sudah menentukan visi misinya sendiri gitu ya. Kadang-kadang ya ada tapi belum tertulis misalnya gitu ya. Atau sudah tertulis tapi belum dikomunikasikan dengan tim dan lain sebagainya. Oh, ada yang sudah nih dari Kak Tifa nih.
Boleh share mungkin Kak Latifah, apa namanya, nama usahanya ya, atau jenis usahanya apa? Nah ini dari Bu Rita Anggraini juga sudah ada nih, karena kalau kita lihat sudah statusnya PT ya, PT Rak Solusi. Nah ini Kak Tifa eh, sudah punya brandnya Baiku.id, ini produsen gendongan baby and baby stuff. Nah ini sempat marak juga ya gendongan ya, tentang ada banyak komunitasnya juga, baby wearing ya dan lain sebagainya. Tentunya pasti visi misinya bicara tentang safety ya, keamanan bagi bayi terutama gitu ya, di mana banyak sekarang produk-produk yang baik, produk-produk bayi gitu ya, yang kemudian tidak menjunjung safety untuk penggunanya seperti itu. Mungkin bisa dibantu atau Coach Iman? Iya, jadi ini kan yang dikirim file ke saya kan bentuknya PowerPoint ya. Ternyata kan Nah, dia Zoom itu hanya bisa PDF ya. Jadi PowerPoint dia juga nggak bisa, muncul, Coach. nggak bisa muncul dia, karena bentuk yang dikirim kan PowerPoint itu. PowerPoint bisa, Coach. Ternyata kan, ah, bisa PowerPoint, Bisa, bisa, bisa. tapi ini Bisa. nggak muncul di ini, di 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 berbaginya nggak bisa saya tampilkan. Oh, sudah Dia saya mintanya PDF. jadikan co-host Dia mungkin ya. mintanya PDF. Kalau yang diminta itu PDF, Pak. Bentuknya masih PowerPoint ya, maaf sebentar ya. Saya bantu aja mungkin Coach ya sebentar. Oke, sebentar. Boleh, Coach? Udah saya show. Bantu. Oh, sudah ya. Oke, 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 siap. Bentar. Nanti boleh info next aja untuk slide berikutnya. Ya, oke, sudah muncul ya. Ya, mohon maaf tadi sedikit gangguan ya. Karena ternyata di gadget saya nggak bisa tampil PowerPoint, harus bentuk PDF. Ya, jadi ini kita bicara vision perusahaan dan mimpi tim ya, UMKM level 3 langkah 1. Oke, next lanjut Pak Mister Easy. Nah, jadi di sini ada satu pernyataan ya. Visi tanpa eksekusi hanyalah lamunan, eksekusi tanpa visi adalah mimpi buruk ya. Oke, kurang jelas suaranya? Sudah? Jelas, Coach. Aman. Ya, ya. Jadi kalau yang kurang jelas volumenya bisa dibesarkan di jet-jetnya ya. Nah, jadi di sekolah coba mundur dulu Pak, balik lagi ke tadi ke slide yang sebelumnya. Nah, gini ya. Ini ada satu kata yang sangat bagus ya dari Steve Jobs ya. Steve Jobs ini adalah pendiri atau founder dari Apple ya, atau yang produknya ada Macintosh, iPhone dan iPad ya. Jadi yang mengatakan tadi ya, jadi visi tanpa eksekusi hanya mimpi ya. Jadi kalau orang punya cita-cita visi tapi nggak pernah melakukan, dia lamunan aja. Tapi kalau dia melakukan pekerjaan banyak tapi nggak jelas mau kemana, ya itu mimpi buruk karena nggak akan mencapai hasil. Oke, next lanjut. Kita lanjut, Pak. Nah, jadi di sekolah leader atau sekolah scale up ini, maka eh, itu ada step-step ya. Ada langkah-langkah untuk membuat kita itu mungkin lebih terarah. Nah, di sini
sampaikan ya, ada beberapa level ya kan. Dari level 0 cari usaha, level 1 cari makan, level 2 cari duit, level 3 cari sistem, level 4 cari mitra. Sampai level yang kelima nanti ya. Jadi ada tahapan, itu disebut scale up. Jadi kan orang itu ketika dia dalam posisi belum punya apa-apa, ya dia ada di level 0 ya kan. Nah, level 1 yang penting dapat makan, level 2 lebih tinggi lagi sampai ke level yang selanjutnya. Oke, next lanjut. Kita terus. Ya ini tadi udah perkenalan singkat ya. Ini bisa dihilangkan sebentar. Nah, jadi saya memulai bisnis itu tahun 2000 ya, kurang lebih. Tahun 2000 itu dimulai dari dagang retail, door to door ya. Saya masih bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta. 2 tahun saya membangun. Nah, tapi waktu itu saya banyak membaca buku dan ikut training. Jadi itulah pentingnya kita belajar. Makanya bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang hari ini ada kesempatan belajar itu, manfaatkanlah waktu untuk belajar. Jadi saya kerja di perusahaan 13 tahun dengan gaji yang sangat pas-pasan ya, tinggal di rumah kontrakan, kemudian punya motor cicilan begitu ya. Tapi saya udah berpikir untuk membangun bisnis besar gitu. Karena saya tahu oh ini nggak cukup untuk saya dan keluarga kan begitu. Nah, saya memulai dari bisnis kecil. Jadi saya ngambil produk dari orang tidak bayar, saya jual, baru kemudian saya store setelah laku. Kalau dalam bahasa bisnis itu namanya konsinyasi. Jadi kalau hari ini ada orang berpikir, wah bisnis saya nggak punya modal, saya nggak bisa. Itu sebetulnya mungkin kurang wawasan, kurang ilmu, kurang pergaulan. Karena banyak bisnis itu dimulai tanpa modal. Dan saya eh, melakukan itu. Jadi kalau orang bilang, oh itu kan Bapak hanya teori aja, kenyataannya kan nggak bisa. Enggak, Bang bisa. Saya melakukan itu berkali-kali. Termasuk tadi Mr. Izzy mengatakan, ya saya lagi setup bisnis baru itu kerjasama dengan perusahaan Malaysia. Saya tadi pulang jam 4 pagi ya, karena rapat dengan orang Malaysianya. Eh, Ya dan nggak perlu modal memang. Ya kita hanya memberikan portofolio track record kita punya skill, kita punya integrity, dia percaya, dia kasih duit, kasih produk, dibikinkan sistem, dia bikinkan kantor di BSD, ya kita tinggal jalan cetak omset gitu lah. Saya nggak keluar modal apapun gitu. Nah, itu karena kita mungkin punya track record. Nah, itu tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Itu perjalanan 24 tahun kita membangun bisnis. Jadi nama kita punya namanya kalau dalam bisnis itu portofolio, track record kalau dalam dunia politik ya. Kan kalau di dunia politik itu track record, dulu ngapain aja kan gitu. Nah, kalau di dalam dunia bisnis namanya portofolio ya. Portofolio itu catatan-catatan Anda. Ya tentunya catatan yang baik, kalau catatan yang buruk kan nggak bisa. Kalau di bank itu kan juga dicek gitu ya. Kalau Anda sebagai seorang pebisnis mau ngajuin modal ke bank kan Anda dicek itu track record Anda. Pernah kredit macet enggak ya kan? Dan seterusnya mutasi rekening dan sebagainya. Nah, itulah namanya portofolio. Nah, jadi saya dari situ membangun bisnis, berkembang, kemudian saya punya modal, saya kemudian buka toko baju dari 1, 2, 10 sampai 20 cabang gitu kan. Kemudian terjun di bisnis properti. Ya, kalau saya tuh jual beli rumah. Beli rumah rusak, renovasi jual. Beli rumah rusak, renovasi jual. Kemudian juga saya jual beli emas logam mulia. Nah, emas logam mulia itu intinya sih sebenarnya untuk nabung dan investasi, tapi ya dijual ternyata untung juga. Jadi kita kayak toko emas sambilan gitu ya. Dan kemudian saya juga belajar tentang kesehatan alternatif. Saya hipnoterapi bersertifikat, kemudian juga eh, bisa akupunktur, refleksi dan lain sebagainya. Saya juga punya rumah-rumah terapi ya dan agen-agen terapi juga produk-produk herbal. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, oke. Okay. Tapi balik lagi apa sih visi membangun bisnis kan gitu ya. Nah, jadi kan kalau saya pribadi punya visi, tapi tentu teman-teman juga punya visi. Apa gunanya bisnis ke depan seperti apa kan? Nah, itulah perlu kita pelajari di sini. Nah, kurikulum UMKM level 3 ya. Jadi vision perusahaan dan mimpi tim, flow bisnis, kemudian budaya value perusahaan, aturan perusahaan, goal, KPI, ya, KPI kalau bahasanya ya, KPI, kinerja autopilot dan sederhana.
Jadi memang bisnis yang terbaik itu kan ada di level terakhir ya, yaitu autopilot. Ya, autopilot itu bahasa kitanya bersistem. Ya itulah yang orang sering bilang bisnis itu otomatis. Jadi Anda nggak perlu hadir, Anda bisa jalan-jalan, bisnis Anda tetap jalan, katanya kan begitu ya. Ya, tapi itu kan nggak semudah membalik telapak tangan. Akhirnya kita belajar. Dan hari ini saya masih ada di step paling awal nih. Ya, jadi basic ya atau fondasi. Nah, vision mengarahkan tujuan jangka panjang, sedangkan mimpi tim memotivasi semua anggota untuk mencapai tujuan bersama. Oke, next, lanjut ke detail materi. Lanjut. Nah, agenda materi, membuat visi dan misi perusahaan, menerjemahkan mimpi tim, menjelaskan visi misi dengan mimpi, visi misi mimpi dengan autopilot, untuk ya, dan seterusnya. Jadi intinya tahapannya Anda buat visi perusahaan dulu, kemudian membuat misi perusahaan, kemudian membuat misi tim, kemudian disinkronkan. Kan gitu kira-kira ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita, ya itu tadi udah saya bahas ya. Apa bedanya visi dengan misi? Kadang-kadang kita nggak paham, ya kan? Terus bagaimana cara merumuskannya? Nah, dan di sini bagaimana mensinkronkan visi misi perusahaan dengan tim Anda, kan begitu. Dan kemudian apa langkah konkretnya, sehingga itu bisa dikerjakan secara efektif dan efisien. Ya, yang sering ketukar-tukar di dunia nyata itu orang nggak bisa membedakan visi itu apa sih, misi apa. Jadi kita akan bahas. Nah, ini juga ada istilah nih. Kadang-kadang kan kita ini suka pakai istilah-istilah ya, tapi nggak begitu paham. Apa sih bedanya efektif dengan efisien gitu loh. Kan orang sering bilang, oh kita kerja efektif, efisien. Apa sih yang dimaksud efektif, apa yang dimaksud dengan efisien. Itu beda tuh. Nah, jadi contoh ya, efektif itu tujuan tercapai, itu kata kuncinya. Tapi belum tentu efisien. Anda bisa mencetak apa tujuan perusahaan, tapi boncos gitu kan. Anda iklan jor-joran, omset tercapai, tapi Anda rugi. Itu berarti efektif tidak efisien. Nah, ada juga yang efisien, dihitung semua pengeluarannya mulai, tapi omset nggak naik-naik karena Anda terlalu pelit dalam melakukan promosi misalnya kan. Berarti efisien tidak efektif gitu kan. Nah, yang baik baik itu kan makanya ada sepasang dia, efektif dan efisien kan gitu. Oke, next lanjut. Nah, kita kembali ke visi misi ya. Nah, visi adalah gitu. Ini kita bisa lihat di sini. Maaf. Ya. Visi adalah gambaran tentang masa depan yang ingin dicapai perusahaan. Ini menggambarkan tujuan jangka panjang dan aspirasi perusahaan, memberikan arah strategis yang jelas untuk organisasi, menginspirasi karyawan untuk bekerja menuju tujuan bersama. Jadi visi itu adalah tujuan yang akhir ingin dicapai. Makanya visi itu harus dia berbentuknya itu agak abstrak, tujuan yang mulia, tujuan besar, itu visi harus begitu. Nah, tujuan global gitu. Nah, dia tidak detail. Nah, detailnya itu diturunkan dalam bentuk misi. Jadi kita punya visi, baru nanti gimana cara mencapai visi ini? Nah, Anda harus punya misi. Nah, misi itu pun belum terlalu detail, maka diturunkan nanti menjadi namanya action plan. Jadi rencana tindakan konkretnya setiap hari harus ngerjain apa, setiap bulan ngerjain apa. Itu kira-kira begitu. Jadi ada visi, misi, action plan yang terakhir. Nah, tapi hari ini kita hanya bahas visi dan misi. Dan kadang-kadang gini ya, visi inilah dia dia itu memang sesuatu yang global, tujuan jangka panjang yang mulia ingin dicapai, tapi dia harus jelas juga. Karena kalau visi itu tidak jelas, itu nanti ya kita akan bingung. Ya contoh gini ya, kalau orang ditanya, ini saya seorang guru ya, saya pernah jadi guru, pernah jadi kepala sekolah ya, pernah juga ketua yayasan tuh. Satu pertanyaan yang sering kita tanyakan ke anak muda, anak SMA, mahasiswa atau anak SMP, coba tanya, apa sih cita-cita kamu? Saya pengen jadi orang sukses. Nah, kan gitu kan rata-rata kan. Nah, itu adalah satu visi yang keliru total itu. Karena nggak jelas itu sukses itu kayak apa gitu loh. Nah, sama juga, apa tujuan Anda buat perusahaan? Saya ingin sukses. Ya sukses itu apa gitu loh. Kan nggak jelas sesuatu itu gitu. Nah, jadi visi itu pun harus clear dia. Walaupun dia jangka panjang, besar, mulia, dia harus jelas. Nah, termasuk ada banyak orang mengkritik, ya saya sebenarnya nggak mau masuk ke dunia politik ya, tapi ada suatu negara entah di mana gitu kan. Misalnya visinya begini, mewujudkan masyarakat yang sejahtera misalnya. Itu nggak jelas itu. Makanya nggak sejahtera-sejahtera mereka.
gitu. Itu suatu negara entah di planet mana lah, gitu ya kan. Nah, tapi coba contoh, saya pernah baca sebuah buku di negara Korea ya. Itu buku yang menulis itu salah satu founding father-nya Korea gitu. Salah satu orang yang pahlawannya Korea. Anda tahu apa visinya Korea? Kita jelaskan dulu. Ini terkait dengan visi perusahaan ya. Saya ini ngasih pengantar biar kita clear apa sih visi itu. Sebenarnya ini materi ini sederhana dan simple sebenarnya. Tapi akan jauh lebih baik kalau Anda mengerti betul latar belakangnya, ya, filosofinya itu lebih penting menurut saya. Sekarang gini, coba Anda perhatikan Korea. Korea itu merdeka tahun 50 setelah perang saudara Korea Utara dengan Korea Selatan. Dan Korea itu negara miskin sumber daya. Dia tidak punya minyak bumi, tidak punya batu bara, negaranya tandus, pertaniannya juga terbatas ya kan. Tapi Anda lihat, Korea adalah negara salah satu paling maju di dunia hari ini. Apa sih yang Korea nggak bisa buat? Teknologinya tinggi, negaranya kaya, maju. Korea Selatan ya, bukan Korea Utara. Nah, apa visi orang Korea? Korea itu, Bapak Ibu, punya dendam kepada negara Jepang. Karena yang membuat mereka menderita itu adalah Jepang. Mereka dijajah oleh Jepang, sama seperti Indonesia. Indonesia dijajah Jepang 3 tahun, 42 sampai 45 kita merdeka. Korea itu merdekanya baru tahun 52 dari Jepang. Nah, yang membuat Korea itu sangat dendam dan marah pada Jepang karena mereka dijajah, dihina, dan diperas begitu kan. Sehingga timbullah satu visi bagi negara mereka. Itu saya baca di sebuah buku dan bukunya masih ada sampai hari ini. Itu apa visi negara Korea? Anda tahu visi negara Korea adalah apapun yang dibuat oleh Jepang, maka negara Korea harus bisa membuatnya sama dan lebih baik dari Jepang. Itu visi mereka. Nah, dan itu mereka wujudkan clear, jelas. Coba lihat sekarang. Apa produk kita tahu negara yang paling pertama maju dalam teknologi itu adalah Jepang. Bikin mobil, bikin teknologi, bikin ini segala macam elektronik itu Jepang semua. Ya, Anda sebut merek Jepang, Toyota, Mitsubishi, apa kemudian ya elektronik kan, apalagi Sharp segala macam itu Jepang awalnya. Tapi coba Anda lihat hari ini, semua produk Jepang itu semua bisa ditiru oleh Korea. Dulu orang hanya kenal Toyota, sekarang Hyundai, Kia. Dulu orang hanya kenal Sharp, sekarang apa? Produk-produk Korea masuk, AC, kulkas segala macam produk Korea. Handphone, ya handphone Korea yang jarang masuk Indonesia, Cina yang banyak ya. Tapi handphone Korea tidak kalah canggih dengan handphone Jepang. Tapi di Indonesia Cina yang menguasai. Tapi yang ingin saya bahas adalah itulah kejelasan visi. Visinya sederhana Korea itu. Apapun yang dibuat oleh Jepang, negara kita harus bisa buat sama dan bahkan lebih baik dari Jepang. Konon kabarnya hari ini Hyundai itu udah menggeser Toyota dan ya Anda lihat di World Cup ya, di Piala Dunia atau di acara-acara event internasional itu kan promosinya sekarang bukan lagi Toyota, Mitsubishi atau apa Suzuki gitu. Udah produk Hyundai, Kia udah digeser oleh Korea gitu. Nah, itu visi Korea. Nah, itulah juga visi yang harus ada di kita. Clear, jelas. Jadi nggak mengambang-ambang gitu. Menjadi orang sukses, menjadi perusahaan yang sukses, menjadi yang sejahtera kayak suatu negara itu kan itu nggak jelas visinya. Makanya nggak bisa dicapai, nggak bisa diukur gitu kan. Oke, next lanjut. Silakan, Mister. Nah, ini contoh visi Google. Organize the world information and make it universally accessible and useful. Sorry ya kalau bahasa Inggris saya agak jelek. Menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk oh ini Google tadi ya. Bagaimana mengorganize informasi di dunia dan membuatnya mudah diakses dan berguna. Nah, itu ya. Jadi bagaimana membuat informasi yang ada di dunia itu mudah diakses, berguna. Makanya sampai sekarang kan itu diwujudkan oleh Google. Sekarang kan apa-apa tanya aja Mbah Google. Ya, artinya mereka mencapai visinya. Useful, berguna, mudah diakses. Apapun yang kita pengen cari, Google bisa memberikan kan gitu ya. Ya itulah visi mereka wujudkan. Indofood menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk konsumsi dan menjadi pemimpin di industri makan. Nah ini sangat menarik. Ini mungkin apa ya? Saya kemarin malam itu saya ketemu. Jadi setelah saya ketemu dengan orang Malaysia, saya kemudian lanjut rapat. Saya lagi ini mungkin apa namanya sekedar apa namanya intermezzo ya. Saya pengen membuka bisnis baru di bidang kuliner. Nah, kemarin saya ketemu dengan salah seorang GM, manajer di Indofood. Nah, ini kan kita bicara Indofood ya. Jadi dia yang mendistribusi produk-produk Indofood tuh kayak kecap, saus, termasuk Indomie gitu kan, ke seluruh apa minimarket dan supermarket. Nah, dia itu punya bisnis warkop 24 jam.
dan udah punya 5 cabang. Nah, dan salah satu investornya adalah calon wakil gubernur DKI besok ya. Nah, jadi ini saya melihat uh, dia memang dia cerita ya, Anthony Salim ya, Indofood ya, itu kan pemilik apa sama dengan BCA ya. Nah itu memang Anthony Salim itu orang yang punya visi yang luar biasa. Jadi kalau Anthony Salim itu, Anda tahu visi dari Anthony Salim? Dia cerita kemarin ya. Anthony Salim itu intinya dia cerita dari Anda mulai keluar rumah sampai Anda balik lagi ke rumah, Anda harus beli produk saya. Itu Anthony Salim, pemilik Indofood. Jadi pokoknya Anda mau kemana pun Anda harus pakai produk dia gitu. Nah itulah mereka, ada Indofood, ada Indomaret ya kan, ada BCA, itu adalah satu grup ya kan. Jadi menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman dikonsumsi, jadi pemimpin di industri makanan. Sekarang kita lihat ya, bahkan di daerah-daerah bencana pengungsian kayak di Palestina, kemudian di daerah-daerah yang ada bencana alam segala macam, apa sih yang jadi favorit makanan penyelamat pertama? Ada orang bilang, wah mie instan tuh nggak sehat, bla bla. Tapi di luar itu, tetap mereka sangat dibutuhkan dan mereka sudah berjasa dan mengharumkan nama Indonesia di luar negeri. Oh, orang bule itu suka Indomie kan. Nah, artinya bagaimanapun ya Indofood adalah mencapai visinya, perusahaan memenuhi kebutuhan pangan, produk bermutu, berkualitas, aman dikonsumsi, pemimpin di industri makanan. Mereka udah buktikan, bukan hanya di Indonesia loh, di seluruh dunia. Indomie itu udah viral ya kan. Oke, next lanjut, silakan. Nah, contoh Facebook, visinya. Orang menggunakan Facebook untuk tetap terhubung dengan teman dan keluarga, mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia, berbagi, mengekspresikan hal yang penting bagi mereka. Siapa sih yang nggak punya Facebook hari ini? Nggak ada ya, semua ya kan. Kita ingin, ya mungkin ada sih satu dua orang, tapi sangat langka. Semua punya Facebook pasti. Apalagi sudah terintegrasi dengan IG dan WA kan. Nah, itu udah hampir nggak bisa ditolak ya. Terhubung teman keluarga. Sekarang kita pengen nyari teman SD, paling gampang di mana? Facebook, ya kan? Pengen nyari, oh dulu kayak saya punya sahabat, udah lama nggak jumpa, cari di Facebook ketemu, gitu kan? Mereka visinya seperti itu dan mereka wujudkan. Garuda menjadi maskapai penerbangan terkemuka di dunia. Nah, saya nggak berani bahas nih, tercapai apa enggak. Kalau di Indonesia mungkin ya, kalau di dunia kayaknya belum. Tapi mereka punya visi seperti itu. Oke, next lanjut. Nah, apa yang paling penting dari visi ini? Ini yang saya bahas tadi itu. Kejelasan. Jadi, kelemahan banyak visi dari organisasi ya. Saya pernah berkecimpung di dunia bisnis, dunia pendidikan, sekolah, ya kan, yayasan, organisasi sosial. Rata-rata visi itu nggak jelas, apalagi di Indonesia, ngambang gitu, bahasanya entah kemana gitu kan. Nah, jadi padahal visi itu harus clear, jelas. Kemudian bersifat jangka panjang, inspirasi. Inspirasi itu maksudnya visi itu harus membangunkan semangat. Nah, Anda ingat tadi, coba. Kalau Anda orang Korea, pernah dijajah oleh Jepang, kemudian pemimpin Anda mengatakan, apapun yang dibuat oleh Jepang, kita bisa mengalahkan mereka. Kira-kira menyemangati. Ya, Anda bisa rasakan ya. Nah, itulah yang disebut visi. Jadi visi itu harusnya kayak Anda punya perusahaan, Anda punya tim, punya karyawan, punya mitra. Harusnya visi itu membuat mereka semangat, terinspirasi gitu. Nah, itu baru visi yang bagus. Tapi kalau tidak ya mungkin perlu kita keterkaitan. Oke, next lanjut. Nah, manfaat visi perusahaan, arah yang jelas. Jadi tadi ya clear kayak tadi kenapa saya kasih cerita Korea tadi itu sebenarnya cerita saya itu udah merangkum semua materi ini ya kan, ya sehingga mudah saya menjelaskannya. Arah yang jelas. Tadi saya cerita tentang Korea itu jelas clear, arahnya jelas. Mengalahkan Jepang di semua sisi. Motivasi karyawan, membuat orang semangat, pengambilan keputusan. Nah, ketika kita mengambil keputusan, tentu keputusan kita harus sejalan dengan visi itu. Ya, karena nanti di tengah jalan kan perusahaan kita akan menghadapi hambatan, ada masalah, ya kan harus dibuat keputusan. Nah, jangan sampai keputusan itu bertentangan dengan visi perusahaan kita. Harusnya dia mendukung ke arah visi. Ya, nah, contoh menyediakan contoh nyata di perusahaan yang berhasil melakukan visi untuk pertumbuhan dan riset. Jadi bisa menjadi contoh ya kalau kita udah punya visi yang terbukti ya kan. Oke, next lanjut berikutnya. Nah, proses membuat visi. Ya, prosesnya analisis situasi ya. Jadi kita melihat
Artinya gini, analisis situasi itu gini. Anda perusahaan Anda di bidang apa sih? Organisasi Anda ini mau dibawa kemana? Visi Anda sebagai owner dan dengan tim Anda ini mau kemana? Mau dibawanya jangka panjangnya kan gitu. Itu analisis situasi. Brainstorming. Brainstorming itu berarti tukar pikiran. Anda kumpulkan mungkin orang kunci Anda ya kan, orang-orang inti Anda. Kita ini mau ngapain sih sebenarnya? Bikin perusahaan ini, organisasi ini. Apa menurut Anda tujuan yang mau kita capai? Ayo kita tukar pikiran tuh brainstorming. Tapi brainstorming itu tentunya orang-orang kunci ya. Kalau Anda berbicara dengan banyak orang ya Anda pusing nih. Orang semuanya akan memberikan ide yang saling bertentangan. Cukup orang kunci aja. Orang kunci itu nggak banyak, paling banyak itu ya 10 mungkin udah terlalu banyak ya. Biasanya orang-orang kunci itu di bawah 5 orang. Itu orang-orang yang benar-benar eh, menjadi pendiri founding father lah ya kan. Orang yang mungkin investornya, pendirinya, atau orang yang paling berpengaruh dalam organisasi tersebut. Kemudian membuat pernyataan. Jadi visi itu ditulis ya, yang satu pernyataan, validasi. Validasi itu artinya rekonfirmasi ya, apakah ini udah oke visi ini sehingga layak untuk kita apa namanya publish, kemudian menjadi panduan dari seluruh organisasi. Gitu. Next, lanjut. Nah, praktek. Ya, silakan ya. Tuliskan nama dan visi perusahaan Anda dalam komentar. Ya, silakan. Ya, silakan ya. Jadi bisa praktek tuh. Silakan tuliskan nama dan visi perusahaan Anda dalam komentar. Yuk, silakan. Tadi kan contoh udah ada tuh ya. Facebook tadi kan. Apa? Google, Garuda tadi kan. Apa visi perusahaan Anda? Ayo, silakan. Bagi para peserta ya. Mungkin dikasih waktu berapa menit ini? Berapa ini? Mister Izzy mau dikasih berapa menit untuk praktek? 1 menit cukup, Kira-kira. Pak. Ya, oke silakan ya. Eh, yang sudah selesai boleh dipublish di chat ya, kolom komentar ya. Visi itu tidak semuanya harus sama. Tidak semuanya juga profit oriented. Banyak perusahaan-perusahaan yang saya perhatikan, perusahaan bisnis, visinya bukan profit. Justru mereka itu ingin apa namanya berbagi gitu. Banyak perusahaan seperti itu. Jadi ya kembali lagi, apa sih sebenarnya tujuan Anda untuk mendirikan organisasi bisnis tersebut kan begitu. Oke, silakan. Nah, PT Rak Solusi UPP siap membawa petani peternak dan coba Pak. Oke. PT Rak Solusi UPP dan programnya kaya bareng masa depan terjamin sangat berlimpah dan terjaga. Nah, itu ya PT Rak Solusi UPP. Contoh ya, alhamdulillah, terima kasih. Lagi mungkin yang lain, silakan. Ya, ada home decor, kue balok, tadi PT Rak Solusi ya. Nah, nanti ini menarik nih kita bisa diskusi Rak Solusi itu clearnya kayak apa ya produknya nanti bisa kita buat. Toko kue, I love you, Sukabumi, ya kan? Ahmad Muzammil, this home decor. Ya, silakan. Mungkin tadi udah berbagi satu ya. Ada lagi yang mau berbagi? Ini PT Safa Swarna Cipta Bayiku ID Visi. Menjadi market leader dalam produksi produk bayi dan anak-anak dengan fokus pada inovasi dan kepuasan pelanggan yang tinggi di Indonesia dan di seluruh dunia. Market leader dalam produksi produk bayi. Berarti ini industri hulu ya. Ya, nanti kita bisa gali lebih dalam ya, apakah bentuknya pabrik, apa home industry, PT Safa Swarna Cipta ya, bentuk PT ya, dengar ya. Oke,
Bagaimana, Mister? Masih kita tunggu? Kau gimana? Lanjut aja coach, kita waktunya terbatas Lanjut soalnya. dulu ya. Lanjut dulu ya. Oke, Ya. misi sekarang. Oke, misi apa itu misi? Adalah pernyataan yang menjelaskan tujuan operasional perusahaan saat ini. Jadi tahapannya kan Anda punya visi. Visi itu kan global tadi ya, menjadi market leader, sejahtera bersama dengan melayani ini kan gitu ya kan. Kalau kayak tadi kan kalau dari siapa tadi Korea tadi kan mengalahkan Jepang dalam semua produksinya. Nah, oke, makasih. Ini ada Asti Jaya Laundry menjadi laundry dan seterusnya ya. Nah, misi adalah pernyataan yang menjelaskan tujuan operasional perusahaan saat ini dan bagaimana perusahaan mencapai visi jangka panjang. Jadi, Anda punya visi, untuk mencapai visi itu Anda harus punya misi, ya kan? Sudah ini agak panjang, ada di Kompro. Oke, sip, mantap ya. Nah, jadi misi itu adalah kalau Anda sudah membuat sebuah visi, maka untuk mewujudkan visi ini Anda harus punya misi kan kira-kira begitu. Misi ini adalah langkah-langkah untuk mencapai tujuan visi ini. Kira-kira seperti itu. Jadi misi ini lebih mendekatkan pada aktivitas, activity, ya, kegiatan, ya, dan kegiatan yang lebih sifatnya dipotong-potong dalam jangka pendek atau sehat. Oke, next lanjut silakan. Mister. Ya, terus. Nah, contoh misi, ya. Jadi produk PT adalah olahan hasil pertanian peternakan. Oke, nanti kita bahas itu ya. Benar. Nah, contoh misi Starbucks to inspire and nurture the human spirit, one person, one cup, and one neighborhood at a time. Ya, untuk menginspirasi dan membina semangat kemanusiaan, satu orang, satu cangkir, satu tetangga dalam satu waktu. Wah, itu ya, Starbucks. Jadi bagaimana dia melalui kopi itu bisa menginspirasi, ya kan, membangun lewat secangkir kopi membangun semangat kemanusiaan dengan tetangganya. Nah, jadi istilahnya itu kira-kira seperti itu lah ya. Indofood tadi lah ya, menjadi perusahaan transnasional yang membawa nama baik Indonesia. Oh, ini sudah dibuktikan. Indofood itu saya melihat sudah viral ya di beberapa negara itu mereka udah mulai banyak di apa saya lihat di TikTok, di Instagram itu ya orang-orang bule di Amerika di Belanda itu yang mereka makan Indomie kemudian di wawancara itu udah apa viral ya. Apalagi di daerah-daerah bencana ya. Kayak di daerah perang kayak di Palestina, di Syria, di beberapa negara itu Indomie itu sudah sangat dikenal produksi dari Indonesia dan itu harum memang. Apalagi di Indonesia ya. Hampir semua daerah bencana itu udah hafal lah Indomie pasti kan. Itu menjadi penyelamat pertama ya, darurat. Dan mereka berarti mencapai misinya ya. Perusahaan yang membawa nama baik Indonesia di industri makanan. Samping tadi visinya udah ada tadi yang sebelumnya tadi kita bahas. Oke, next berikutnya Pak silakan. Lanjut, Mister silakan. Wiragama ini. Nah, elemen misi adalah tujuan, target audiens, pendekatan operasional, keterkaitan dengan visi. Itu ya, tujuan, target audiens, jadi marketnya ya. Ini marketnya siapa? Gitu. Pendekatan operasional, bagaimana cara melaksanakannya, keterkaitan dengan visi. Jadi tadi itu yang saya sampaikan ya. Misi itu adalah salah satu alat untuk melaksanakan visi kita di lapangan. Gitu. Jadi nggak boleh misi kita kemudian melenceng dari visi, ya nggak sinkron ya. Karena tujuan misi itu adalah untuk melaksanakan dari visi tadi. Oke, next lanjut. Kita terus. Mungkin nanti kita banyak berdiskusi kali ya, supaya lebih tajam ya. Manfaat misi, panduan operasional. Nah, jadi misi itu dia lebih aksi ya, bukan lagi tujuan jangka panjang, tapi action. Apa yang harus dikerjakan hari-hari gitu ya. Keselarasan, jadi tindakan karyawan dengan tujuan perusahaan harus ya, selaras ya. Jadi jangan sampai karyawannya ke barat, visinya ke timur, nggak nyambung. Nah, misi itu menyelaraskan. Ini tujuan kita, ini karyawan. Gimana caranya karyawan ikut melaksanakan visi ini sampai terwujud. Identitas perusahaan. Jadi misi ini untuk menyampaikan kepada orang
ini loh perusahaan kita punya perbedaan, punya keunikan. Karena dalam dunia marketing, semakin Anda punya keunikan, maka Anda memiliki market yang stabil, ya kan? Kalau produk Anda itu atau visi misi Anda itu terlalu umum, produk Anda juga terlalu umum, persaingannya sangat ketat karena Anda tidak punya keunikan, spesifikasinya tidak ada. Nah, misi itu membuat kita unik, berbeda. Ya, jadi orang akan cari kita karena kita punya kekhasan, lah, kira-kira begitu ya. Nah, dan kemudian contoh, menyediakan contoh perusahaan yang berhasil menggunakan misi untuk membangun reputasi dan mencapai kesuksesan. Oke, next lanjut. Mungkin menarik nanti kalau kita diskusi ya, tanya jawab ya. Proses membuat misi, analisa kebutuhan. Jadi kan ada visi, dari ke sini, gimana mencapai visi? Oh, kita punya kebutuhan. Kita analisa tadi. Pengumpulan input. Nah, pengumpulan input itu tadi brainstorming ya, atau Anda dari data yang Anda punya perusahaan, ya kan? Penyusunan pernyataan. Nah, jadi sama kayak visi. Visi itu pernyataan global. Biasanya visi itu satu kalimat biasanya. Satu kalimat bisa pendek, bisa panjang ya, tergantung ininya. Tapi kalau misi yang saya perhatikan, ada juga sih yang hanya satu kalimat atau beberapa kalimat. Tapi ada banyak perusahaan atau organisasi, visinya itu misalnya satu kalimat, misinya itu dipecah jadi 1, 2, 3, 4, 5 atau beberapa item. Kira-kira seperti itu ya. Jadi misi PT Rak Solusi membangun ekosistem bisnis dari hulu ke hilir. Keren ya. Nah, kemudian sama kayak visi, misi itu juga harus ada pernyataannya, ya tertulis, bisa diungkap, kan bisa dibacakan. Evaluasi dan revisi. Nah, jadi tentu misi itu bisa aja dirubah, namanya misi kan. Visi pun bisa dirubah sebetulnya. Kalau suatu saat, ya sama kayak gini ya. Kalau ada sebuah kapal berlayar, itu ada namanya haluan. Haluan itu tujuan, itu visi. Nah, misi itu adalah apa yang harus dilakukan oleh nakodanya setiap sebentar dia diskusi dengan timnya. Bisa nggak dirubah haluan dan tujuan kegiatan? Ya bisa aja. Kalau ternyata kapal itu menuju ke arah yang salah atau menghadapi bahaya gelombang yang besar, ya dia akan merubah arah. Nah, artinya dalam Anda pun punya visi di awal bisa aja dirubah. Tapi sebaiknya visi itu paten ya. Makanya diskusikanlah dengan matang dengan tim Anda dan diri Anda sendiri. Benar nggak ini visi Anda ini supaya tidak berubah-ubah? Nah, misi yang mungkin bisa lebih fleksibel untuk dirubah. Karena cara mencapai tujuan itu kan hari ini pakai A, mungkin dengan perubahan zaman harus berubah jadi pakai B gitu kan. Itu contoh ya. Jadi itulah namanya evaluasi dan revisi. Ya, evaluasi itu menilai ini masih cocok nggak, revisi oh kayaknya udah nggak cocok, berarti ada perubahan dan itu sah-sah saja ya. Oke, next berikut. Nah, waktunya praktek. Tuliskan nama dan misi perusahaan Anda dalam kolom komentar. Tadi udah ya, ada beberapa tadi ya. Saya coba cek ya, kita baca. Nah, ini ada tadi ya. Misi PT Rak Solusi UPP bersinergi bersama membangun ekosistem bisnis dari hulu ke hilir kokoh, tidak tergoyah. Ini nanti bisa kita diskusi sama-sama ya. Membangun bersinergi bersama ya. Nah, nanti kan tinggal di matchingkan dengan visi. Visi tadi apa? Visinya ini nyambung nggak? Ya, harusnya kan ini visi tujuannya yang paling jangka panjang dan besar. Nah, visi ini adalah pecahannya untuk mencapai visi. Nah, jadi tinggal disinkronkan nanti. Ya, oke. Bagus ya. Silakan mungkin yang lain. Bentar ya, izin. Bentar. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau berbagi lagi visinya. Oke, silakan ditulis ya. Nama dan misi perusahaan Anda dalam komentar. Ya, silakan. Tadi udah ya, yang PT ini ya, PT Safa Swarna Cipta Bayiku.id. Ini yang tadi produk bayi ya. Produk berkualitas terbaik yang memiliki kebutuhan bayi dan anak Indonesia dan di seluruh dunia terus melakukan inovasi dan penelitian untuk memproduksi produk baru dan berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan pelanggan kami menjaga konsistensi dalam memberikan pelayanan yang memuaskan dan menambahkan kepuasan pelanggan.
Nah, ini kan kelihatan ya. Jadi visinya tadi mungkin hanya satu atau dua kalimat, tapi begitu misi dia jadi beberapa item, ya kan? Membangun hubungan, ya kan? Tadi ya, melakukan inovasi. Ya, ini menarik ya. Menjadi brand ternama dan bermanfaat untuk orang. Ini mungkin visi tadi ya. Menjadi mitra terpercaya bagi para impian mereka, rumah yang indah dan penuh karakter. Dan memahami ini yang inovasi, yang desain tadi ya. Oke, this home decor PT Surya Cipta Negara bentuk PT ya. Terus pengembangan koleksi. Nah, jadi saya melihat gini ya. Ini berarti kayaknya udah pada punya semua ya. Tinggal mungkin diskusi aja ya, bagaimana untuk mengaplikasikan dengan atau menyinkronkan mungkin dengan misi tim ya. Saya lihat kayaknya udah punya semua ya, visi misi perusahaan ya, atau visi misi organisasi. Oke, lanjut ya. Definisi dream. Nah, tim sekarang. Mimpi tim adalah tujuan ambisius dan inspiratif yang ingin dicapai oleh tim untuk mendukung visi dan misi perusahaan. Jadi gini Bapak Ibu ya. Kita organisasi atau perusahaan punya visi dan misi. Itu kan mewakili owner, pihak pemilik, investor dan lain sebagainya. Tapi Anda punya tim. Tim itu karyawan kah, kemudian partner kah, apakah mungkin dia franchiser atau franchisee kah, atau affiliate kah, apapun lah namanya. Karena model bisnis itu banyak sekali ya. Tapi itu adalah di luar Anda gitu. Anda sebagai pemilik perusahaan, stakeholder ya, investor, partner, di sana ada karyawan di sisi lain atau tim Anda atau mungkin reseller Anda ya kan. Nah, itulah tim. Nah, tentu ini ada dua hal yang disinkronkan ya. Anda punya tujuan visi misi, mereka juga punya tujuan. Ya, tentu itu harus sinkron. Karena pasti kalau sederhananya begini lah. Tujuan Anda sebagai visi misi perusahaan, kan perusahaan Anda besar, mendunia, bla 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 bla. Nah, dimulai dari profit yang berkesinambungan, ya perusahaan yang saya terus ada cash flow dan lain sebagainya. Nah, kalau seorang karyawan misalnya kan bagi mereka beda lagi kan bagaimana dia punya gaji yang cukup, kesejahteraan keluarganya terjamin, bla 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 bla. Nah, gimana nih supaya seimbang ini? Nah, itulah perlu ada penyelarasan ya antara tim ya, visi misi tim dengan visi misi dari perusahaan. Gitu ya. Oke, next lanjut. Nah, contoh mimpi tim ya, itu yang saya sebut tadi ya. Kalau perusahaan, kalau kita mau tarik, tadi kan visi besar, bla 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 bla, menjadi kelas dunia, kemudian ingin melayani, menjadi mitra, bla bla. Tapi kan dimulai lagi nanti kalau diturunin lagi kan dimulai dari ya Anda harus punya omset, harus punya cash flow, ya kan? Harus punya profit. Kalau nggak bisa juga diwujudkan. Mau visinya sebagus apapun cash flow-nya nggak ada ya 2-3 bulan tutup perusahaannya pasti. Nggak ada darahnya, ya kan? Nggak ada omset misalnya, ya tetap aja visi-visi itu nggak akan bisa diraih karena ini kan bisnis tetap ya. Kayak kita kan bicara ini kan bidangnya bisnis bukan charity ya. Nah, lalu tim Anda itu kan mereka juga punya dream, punya visi misi ya. Dream itu sama kayak visi sebetulnya kan. Karir yang bagus, gaji yang sesuai kebutuhan, jaminan kesehatan, lingkungan kerja yang baik kan, pemimpin yang visioner, kekeluargaan dan lain sebagainya. Nah, ini gimana mensinkronkan? Itu kira-kira seperti itu ya PR. Oke, next lanjut. Kita terus ya elemen tim ya, mimpi tim ya, tujuan yang ambisius. Ya, ini kan sama kayak visi. Jadi sebenarnya bagaimana dream dari tim ini sinkron dengan visi perusahaan itu yang paling bagus kan. Perusahaannya punya visi begini, timnya punya dream yang selaras dengan visi itu akan sangat bagus. Nah, apa elemennya? Tujuan yang ambisius, kolaborasi, inspirasi, keterkaitan. Ya, kalau perusahaan itu punya visi global besar, bagus, ya perusahaannya tujuan sementara timnya orangnya nggak punya tujuan yang besar, ya nggak sinkron. Dia hanya pengen sekedarnya kerja asal-asalan ya nggak nyambung. Ya tentu harus orang yang juga punya ambisi, pengen maju, pengen apa berkarir dengan baik, gaji yang bagus, tapi dia juga mendukung visi perusahaan. Nah, kemudian ada kolaborasi, ya, saling mendukung, kerjasama, inspirasi. Ini penting ya, karena kan sama tadi, visi yang baik dari perusahaan atau organisasi itu menginspirasi.
Nah, dream yang baik bagi tim juga sebenarnya inspirasi. Kalau hanya orang sekedar yang penting bisa makan, itu nggak inspirasi kan. Tapi kan mungkin dengan bekerja di sini sekian tahun, dia mungkin ada sesuatu yang bisa disinkronkan. Mungkin dalam bentuk profit share, mungkin dalam bentuk uh, shareholder, mungkin dalam bentuk nanti reward, ya kan? Dalam bentuk apalah, itulah kolaborasi dan inspirasi. Sehingga mereka berpikir, kerja. Contoh gitu ya. Saya contoh sederhana aja. Ini kan ini sesuatu kan teori semua ini. Kalau nggak ada contoh kan kita bingung ya. Saya mau contoh gini. Saya dulu pernah jadi ketua yayasan di sebuah sekolah Islam. Itu organisasi mix sebetulnya. Sekolah itu adalah organisasi yang mencampur antara bisnis, sosial, pendidikan, dan religius di satu hal. Tapi benar gini, apa sih biasanya yang menjadi kendala dalam sebuah institusi pendidikan? Oh, gaji gurunya tidak cukup, bla bla bla. Mereka kemudian merasa kehidupan sulit untuk mencapai level kehidupan ekonomi yang cukup bagus kan begitu. Nah, apa efek lanjutannya? Efek lanjutannya kan mereka nggak bisa beli rumah, nggak bisa melakukan ini dan itu. Nah, sekarang kita organisasi punya sebuah visi misi mulia. Kita ingin besar, sekolah maju, mendidik umat, bla bla bla. Ya tentu itu diwujudkan dengan aktivitas murid yang banyak dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, perusahaan atau organisasi bisa mensinkronkan. Nah, ketika ini udah bergulir, gurunya kerja dengan semangat, inspirasi, kita bisa kolaborasi. Artinya apa? Apa sih kekurangan dari guru tadi? Kita mungkin gaji nggak bisa besar, tapi kita bisa kasih, ternyata bisa diberikan perumahan. Bisa diberi reward umroh, bergantian misalnya. Sesuatu yang nggak mungkin mereka capai dengan penghasilan kalau mereka nabung sendiri. Nah, itu contoh. Banyak perusahaan yang memberikan itu. Kalau dia hanya gaji sini nggak kebeli rumah. Nggak mungkin dia jalan-jalan ke luar negeri atau umroh. Tapi perusahaan memberikan itu dalam bentuk reward misalnya. Nah, itu bisa. Nah, itu contoh mensinkronkan antara visi misi perusahaan dengan dream dari timnya sehingga mereka terinspirasi, ada semangat. Kalau enggak ya mereka kehilangan motivasi. Ya, gini-gini aja udah cukup lah kan gitu. Enggak ada sesuatu yang membuat mereka pengen mengejar itu kan. Kira-kira seperti itu. Jadi itulah kolaborasi, inspirasi, keterkaitan. Kalau ini saya bacakan aja mungkin sulit Anda mencari apa sih maksudnya gitu kan. Nah, ini saya kasih contoh kan. Bagaimana kita mensinkronkan visi misi perusahaan dengan dream dari tim Anda, kondisi yang ada, kita cari di mana sehingga mereka punya semangat dan inspirasi. Kira-kira begitu ya. Oke, next lanjut. Kita mau habis ya. Silakan. Udah materi yang berikutnya. Manfaat misi perusahaan. Jadi kalau misi perusahaan motivasi, kolaborasi, fokus contoh ya. Motivasi. Mimpi tim meningkatkan motivasi dan semangat. Nah, ini oke, nih proses membuat mimpi tim, diskusi, penetapan tujuan, perencanaan, monitoring dan evaluasi. Ini sebenarnya sama aja ya. Membuat visi perusahaan dan misi perusahaan pun sama tadi kan. Brainstorming tadi kan. Nah, jadi timnya dikumpulin, diskusi kita ini mau ngapain sih gitu kan. Nah, ini visi perusahaan, ini misi perusahaan. Nah, kalian apa? Tujuan kalian ada di sini mau ngapain gitu kan? Apa yang membuat kalian terinspirasi? Apa yang membuat kalian semangat? Kenapa kalian harus ada di sini? Apa jangka panjang yang akan kalian dapat? Nah, kayak kira kayak. Nah, jadi diskusi mereka, ditetapkan tujuannya, dibikin planningnya, perencanaan, kemudian baru dimonitor dan evaluasi. Oke, next lanjut. Praktek. Ya, silakan ya. Ini apa nih? Langkah satu, membangun konsensus. Nah, jadi kalau kita ingin mensinkronkan antara visi misi perusahaan dengan dream dari timnya, visi misi tim ya, mimpi dari tim, itu tadi ya. Konsensus itu kesepakatan. Jadi apa sih kesepakatan kita dalam merumuskan ini? Jadi ada batasannya. Nah, kalau enggak nanti kan dia akan tidak apa namanya nggak sesuai dengan koridor perusahaan. Ya orang kan bisa aja nulis apa aja, berpikir apa aja liar gitu kan. Tapi kan kita juga harus realistis. Perusahaan kita ini kapasitasnya bagaimana? Kondisinya seperti apa saat ini? Itu tadi kan ada analisa situasi dan lain sebagainya. Nah, jadi harus ada kesepakatan. Sekarang kita ada di sini, kita mau ke sana. Sekarang begini, nanti akan begitu. Nah, sehingga mereka semangat. Dibuatlah konsensusnya. Nah, bagaimana mencapai konsensus itu? Ada diskusi. Jadi, owner, manajemen, dengan tim.
karyawan dan partner gitu ya, itu ada diskusi terbuka, tukar pikiran, brainstorming istilahnya ya. Kemudian ada daftar prioritas, apa sih yang duluan mau kita capai, apa duluan yang mau di apa dilakukan gitu kan. Voting. Nah, voting itu berarti kan kita harus ngambil keputusan, dan sebuah diskusi rapat itu harus ada apa keputusan kita, apa yang mau kita kerjakan, mana yang mau dikerjakan, mana yang tidak bisa dikerjakan. Kalau ada perbedaan pendapat ya berarti kita harus memilih mana yang dipilih. Yang tidak disetujui ya berarti nggak dikerjakan kan gitu. Nah, perbedaan pendapat dan resistensi terhadap perubahan bisa diatasi dengan cara mediasi dan jadi pasti ada perbedaan pendapat. Pemilik perusahaan maunya begini, manajemen maunya begitu, karyawan maunya begini, ya kan? Pengelola maunya begitu, lain. Nah, itu bisa diatasi dengan mediasi dan kompromi. Ya, jadi kan semuanya bisa dibicarakan. Kalau ini nggak bisa 100%, 75% mungkin, 50%. Itu namanya kompromi. Nah, kompromi itu ya melalui namanya mediasi. Mediasi itu adalah satu upaya untuk berdialog ya. Gitu. Oke, masih ada? Kesimpulan. Visi, misi, dan mimpi tim adalah elemen kunci dalam menentukan arah dan strategi perusahaan. Visi memberikan gambaran jangka panjang tentang tujuan dan aspirasi perusahaan. Misi menyelaraskan tujuan operasional dengan visi, memberikan panduan sehari-hari. Mimpi tim memperkuat motivasi inovasi, menciptakan kolaborasi yang efektif. Jadi itu tiga hal yang harus disinkronkan ya. Visi perusahaan itu tujuan jangka panjang yang paling besar, paling mulia, yang ingin dicapai dari perusahaan itu biasanya cita-cita dari seorang pemilik ya. Kayak tadi mungkin ya, melayani dunia seperti Facebook tadi kan, menjadi perusahaan terkemuka. Nah, itu visi. Nah, misi itu tahapan-tahapan cara mencapai misi. Nah, sementara untuk mencapai itu kan butuh tim. Nah, tim ini juga punya misi sendiri untuk dirinya, keluarganya. Nah, bagaimana menyelaraskan misi tim itu dengan misi perusahaan? Nah, itulah yang perlu ada tadi kolaborasi, inspirasi, mediasi, dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu ya. Ini memang sifatnya konsep dan teori. Setiap perusahaan bisa berbeda, tapi yang paling penting adalah nanti contoh dan praktek. Karena kalau kita nggak ada praktek, nggak akan bisa paham. Kalau nggak ada contoh juga nggak bisa paham. Nah, nanti kita coba praktekkan, kemudian kita evaluasi, diskusi. Enaknya karena di sini ada proses pembelajaran, ada komunitas, ya kan? Kita bisa diskusi ya di Wiragama ini kan. Anda bisa diskusi dengan mungkin mentornya atau timnya atau kawan-kawan kita yang lain ya, yang mungkin udah membuat lebih dulu atau melaksanakan lebih awal sebelum kita melakukan ya. Karena teori itu sama aja kayak tadi ya, visi tanpa action ya nggak ada lamunan ya. Sama juga sebuah training atau pembelajaran kayak gini, tapi nggak pernah dipraktekkan ya nggak ada gunanya juga kan. Nah kita hanya uh, sifatnya jadinya teori. Nah ini perlunya kita diskusi kemudian praktek, diskusi praktek evaluasi. Baik, mungkin itu aja ya dari saya sebagai pengantar, karena saya kira waktunya terbatas dan juga forumnya online ya. Jadi kita paling hanya bisa diskusi lewat chat atau sekedar tanya jawab ya. Tetap yang paling penting itu adalah dipraktekkan, dievaluasi dengan Anda, tim Anda, dan mungkin yang terdekat ya untuk bisa ketemu secara apa namanya offline ya, kopdar lah begitu. Baik, itu dari saya. Coach, Mungkin saya kembalikan ke MC ya, silakan. ya, oke. Kita masih ada mungkin Coach, mungkin kita izin untuk buka sesi diskusi dan tanya jawab. Tapi sebelum itu mungkin saya izin untuk menyampaikan tugas terlebih dahulu. Jadi teman-teman di ujung materi kita ada tugas, cuma ada 3 soal aja sih sederhana. Dan teman-teman juga tadi sudah mengerjakan di kolom komentar ya, tinggal nanti disimpan dalam bentuk file PDF gitu ya. Silakan teman-teman tuliskan visi dan misi perusahaan Anda dalam satu lembar PDF gitu ya. Terus kemudian bagaimana ini menurut Anda dari visi, misi, dan mimpi tim itu bisa mempengaruhi keberhasilan sebuah perusahaan gitu ya. Jadi mungkin satu lembar untuk visi misinya, terus di lembar berikutnya baru tentang sejauh mana sih visi misi dan mimpi tim itu bisa mempengaruhi keberhasilan sebuah perusahaan. Dan yang ketiga mungkin teman-teman boleh sambil riset gitu ya, bagaimana visi misi itu perusahaan-perusahaan besar terutama gitu ya bisa mempengaruhi gaya kerja mereka. Tadi udah dicontohin ada yang Facebook, ada Starbucks, ada
Google dan lain sebagainya, ada Indofood juga gitu ya. Nah, itu teman-teman silahkan cari studi kasus yang kalau bisa mungkin berkaitan dengan bisnisnya masing-masing gitu ya. Misalnya bisnisnya di kuliner, cari contoh kuliner juga gitu ya, dan lain sebagainya. Nanti eh, kalau sudah selesai, nanti disimpan sebagai PDF, nanti boleh di-upload di link ini. Nah, linknya nanti saya kirimkan ke grup. Jadi nggak usah teman-teman bingung atau mau Ya, capture atau segala macam. Nanti saya bantu lah. Pokoknya di grup saya infokan untuk pertanyaannya dan juga link mengumpulkannya gitu ya. Itu dulu mungkin sampai saat ini boleh rekan-rekan silakan kita buka sesi diskusi dan tanya jawab ya karena ya. eh, kurang mantap nih kalau misalnya kita belum ada diskusi tanya jawab secara langsung dengan pakarnya nih pada hari ini. Silakan, siapa nih yang mau? Oh, nggak ada template, Kak. Boleh pakai ini aja. Untuk tugas nanti dibahas di grup aja ya. Jadi karena waktu kita terbatas, kita fokus ke tanya jawab dulu aja. Silakan teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Untuk link absen sebentar lagi saya kirimkan ya. Silakan teman-teman kalau mau ada diskusi tanya jawab terkait visi dan misi, boleh ya. Oke, mungkin diawalin saya dulu kali, Coach nih. Coach boleh nanya, Coach ya. Kalau untuk visi dan Ya. misi ini Ya. jumlahnya terbatas nggak sih Coach atau menurut Coach Iman nih jangan banyak-banyak atau gimana Coach? Iya, jadi saya melihat ya, karena saya kan Ya, banyak aktif selain di bisnis itu kan di organisasi pendidikan dan sosial ya. Eh, dan pemerintahan. Setiap organisasi itu kan punya visi misi biasanya. Departemen ini, bagian ini itu punya visi misi. Tapi seringkali visi misi itu slogan kosong. Jadi pertama, banyakkan visi misi itu hanya mencontek aja, dia mencontek, oh pernah baca di mana atau kayaknya ini bagus nih. Jadi kayak hanya copy paste begitu ya. Itu yang pertama, kelemahan visi misi rata-rata organisasi banyak. Yang kedua adalah eh, ya visi misi hanya ada di kompro saja tadi ya, karena tidak pernah didiskusikan dengan tim ya, Bu, ya. Nah, yang kedua visi misi itu terlalu panjang. Nah, terlalu panjang itu jadi kesannya itu terlalu apa ya, terlalu berlebihan lah, bluffing kalau bahasa lainnya ya. Jadi kayak omong kosong gitu ya. Nah, itu yang tadi saya bilang, mohon maaf ya, kayak tadi ada visi sebuah negara di antah berantah gitu kan mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera, bla 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 gitu kan. Ya itu kan nggak pernah diwujudkan dan sulit dicapai karena ukurannya nggak jelas. Coba bandingkan kayak tadi visi dari Korea itu, clear ya. Apapun yang dilakukan oleh Jepang, maka kita harus bisa melakukan sama atau lebih baik dari mereka. Clear, selesai. Jadi eh, alangkah baiknya visi itu nggak usah terlalu panjang dan juga jangan terlalu diawang-awang. Jadi visi itu singkat tapi clear walaupun dia bersifat mulia, ya kan? Nah, iya, yang harus panjang itu nanti di misi nggak apa-apa. Nah, jadi visi itu bagusnya kalimat yang cukup apa namanya dalam beberapa potong kalimat aja, bahkan hanya satu alinea, tapi dia clear gitu. Dan memang visi itu tidak harus bentuknya action plan, bukan nanti saya akan mengerjakan apa nggak. Emang dia global. Sifatnya itu kan sesuatu yang mulia, yang besar, yang sifatnya itu jangka panjang, tapi juga harus jelas gitu. Nah, itu contoh ya. Jadi jangan terlalu panjang dan jangan juga terlalu diawang-awang. Yang kedua adalah, nah baru misi. Nah misi itulah yang biasanya kalau banyak kan perusahaan itu bahkan dikasih nomor tuh. Visi perusahaan misalnya menjadi perusahaan nomor satu dalam pelayanan ini misalnya contohnya kayak tadi Indomie ya, Indofood ya. Menjadi perusahaan yang mengharumkan nama Indonesia dalam bidang makanan gitu kan. Nah, itu visi. Nah, misi itu biasanya banyak perusahaan tuh detail dia, nomor satu, nomor dua, nomor tiga, ada sampai 5 item, 10 item, bahkan dikasih nomor. Saya perhatikan begitu banyak, walaupun nggak semua. Ada juga yang dia misi itu nggak dikasih nomor, tapi ada itemnya. Melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Biasanya itu udah bentuknya action ya. Itu misi. Nah, dan itu kalimatnya biasanya nggak terlalu panjang. Itu. Tapi ada beberapa detail item. Nah, itu biasanya seperti itu, ya. Gitu, Mister ya. Jadi memang Baik, baik, sebaiknya Pak. yang perlu kita clearkan itu visi itu
tidak dalam bahasa yang terlalu di awang-awang, tidak terlalu panjang juga. Jadi mudah orang memahami. Oh, clear, jelas. Baca aja orang udah tahu. Oh, ini tujuannya. Kayak tadi Starbucks, coba lihat. Hanya berapa kalimat. Ya, Padahal Pak. dia perusahaan besar. Boleh bertanya. Boleh, silakan. Silakan. Tapi kan Pak, sebelum kita mencari tim dan mencari pekerja, biasanya kami tuh menyamakan visi dan misi kami atau mencari orang yang berimpian sama seperti kami. Karena kami ini kan dari bawah. Kami ini Betul. benar-benar dari hulu sampai hilir, Pak. Jadi dari mulai mengelola, membina petani, tani juga bersama gitu sampai akhirnya produksi, dan tim produksi itu kami pekerjakan juga tim PKK, terus tim kelompok wanita dan tim pengolah perikanan. Karena kan untuk memenuhi pasar di zaman sekarang, kita kalau nggak retail, apalagi kalau bekerja sama dengan Indomaret, dengan toko oleh-oleh dan teman-teman yang ada di beberapa kota, itu biasanya kami kalau nggak retail kan kita kalau mau sistem retail kan kita harus maklun gitu, dan cara kami maklun adalah dengan membina para petani, kelompok wanita tani dan para ibu PKK agar mereka mau maju bareng sesuai dengan visi dan misi PTRA kami, yaitu siap nandang nyandak petani dan peternak Bukit Burangrang itu untuk mengubah segalanya yang ada di karena tujuan usaha saya sendiri adalah awal saya masuk ke daerah ini tuh masih banyak SDM-nya yang benar-benar harus kita beri ilmu dari dasar gitu, seperti maraknya pernikahan dini. Saya awal ke sini tuh agak ini Pak, agak sulit, agak shock kultur. Ada anak ya keluar SD sudah ditikahkan, terus jarangnya anak perempuan bersekolah, dan karena walaupun saya sama-sama dari bukan kota, tapi maksudnya di daerah saya itu minimal nikah itu walaupun paling kecil tuh 18 tahun atau 20 tahun. Tapi pertama saya masuk ke sini tuh benar-benar saya shock gitu. Dan awal-awal saya ke sini karena mungkin saya yang biasa di keluarga saya tuh perempuan dan laki-laki itu setara gitu Pak. Nah di sini itu ada hal yang memang awalnya tuh saya kayak misalnya saya jualan gitu, kayak katanya dibilang jali, dan pada akhirnya alhamdulillah Pak, setelah pelan-pelan saya bersama suami dan beberapa orang yang mengerti mencoba memberi arahan, alhamdulillah ada perubahan banyaknya sekarang yang sekolahnya pada tinggi-tinggi, perempuan juga boleh sekolah tinggi, terus dan sudah jarang pernikahan dini di sini. Jadi tujuan usaha saya awalnya selain saya ingin membangun bisnis tapi kami, ada edukasi di situ, memberikan, pemberdayaan masyarakat. Ya, memberikan dampak sosial yang ini dari segi pendidikan, tapi dengan cara semampu kami Pak, seperti itu. Jadi kalau saya pribadi mencari dulu yang semisi Pak. Terima kasih Pak. Ya Ibu, kalau real sebentar, saya tertarik sekali nih. Kalau real aktivitas bisnis itu kayak mana Bu? Ibu mengambil produk dari petani sebagai pengepul, apa gimana? Saya belum begitu paham. Ya kan di sumber daya alam di wilayah kami itu Pak lumayan subur ya. Saya tinggal di Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, tepatnya di Desa Nagrog. Tapi saya tinggalnya tuh di Bukit Burangrang, di kaki bukit Gunung Burangrang. Gunung Burangrang panjang kan ya Pak. Ada yang Lembang juga Burangrang, terus ada Kiara Pedes ya. Nah, saya melihat potensi alam, tapi di sini itu maaf, jadi untuk mengolah hasil pertanian biasanya hanya berbentuk kicim, apa seroja apa itu. Dan saya karena di sini tuh pisang banyak, jadi saya coba mengolah pisang itu menjadi makanan kekinian seperti piscok, tapi versi kering bisa diekspor. Terus kemudian menarik ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan ada kesempatan Bapak bisa coba produk kami Pak. Ya, nanti saya main di sana. Saya suka jalan-jalan juga. Oke, menarik Bu. Ada banyak hal nih nanti saya. Tapi gini, oke Mbak Tifa sebentar ya, Mbak Tifa. Ada hal yang menarik Bu. Nanti saya kan juga kenal dengan beberapa kawan yang juga pegiat UMKM ya. Ada itu bahkan mereka tuh orang inti
punya Indofood, orang-orang kepercayaannya Pak Antoni Salim. Tapi mereka bergerak di UMKM, mereka punya peternakan sapi, punya kambing, punya agrobisnis kayak apa singkong, kemudian juga punya apa bayam sayuran, mereka juga punya macam-macam apa kuliner. Nah itu nanti kapan waktu kita bisa sharing lah. Nah saya usul satu aja buat ibu, karena ibu saya lihat itu punya visi misi yang berbeda ya. Ibu coba cari buku tentang Dr. Yunus, itu peraih hadiah Nobel yang punya konsep dulu Grameen Bank, karena konsep ibu hampir sama dengan dia, cuma beda cara kerja aja. Itu visi Siap. misi ibu sama persis dengan Dr. Muhammad Yunus. Oke, mungkin sementara itu Bu ya, karena kita waktu terbatas. Itu ada Mbak Tifa ya kayaknya ya. Silakan, Iya, mungkin iya. ada yang menanyakan Mbak Tifa. Nanti kita lanjut ya Bu ya, kapan waktu kita Terima bisa kasih share. Pak. Mudah-mudahan Bapak di Ya, Indora, saya juga ingin menyampaikan, mudah-mudahan di ya. Indora di, di pelatihan bisnis ini kami juga bisa mencari jalan untuk langsung menyentuh ke pemerintahan pusat atau ke orang-orang yang bergerak di bidang sosial untuk membantu kami lebih cepat Oke, membangun. saya coba nanti. Saya punya kenal dengan beberapa kawan yang memang terhubung ke Ibu Khofifah ada, terhubung ke Pak Suswono juga ada, karena mereka punya bisnis bareng. Dan mereka itu punya akses untuk ya tadi ya ke Indofood, ke beberapa perusahaan. Itu bisa kerjasama sih sebetulnya. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjut ya. Siapa tahu nanti bisa Ya, terima kasih kolaborasi. Pak. Ya. Oke, Terima izin Lanjut, kasih. ada lagi, yang silakan. dipercepat, Coach Ya, Tifa. Silakan. Baik, Assalamualaikum. salam. Waalaikumsalam. Suara saya kedengaran, Pak? Saya dari Sukabumi, Pak. Boleh? Mbak Tifa dulu ya, Mbak Tifa dulu ya. Mbak Tifa dulu ya, Bang ya. Halo. Nah, oke. Halo, Mbak Tifa, Assalamualaikum. Suara saya kedengaran, Pak? kedengeran Mbak, Mbak, langsung silakan. aja Mbak Tifa. Nah, Mbak Tifa silakan. Oke, iya. Salam kenal, Pak. Saya Tifa dari Baiko ID di Malang. Kami produsen gendongan bayi. Nah, yang tadi saya tanyakan sempat saya tuliskan di kolom chat ya, Pak. Ya. Sepenting apa kita ini menyampaikan sebagai pemilik perusahaan, kita menyampaikan kepada karyawan semuanya tentang visi dan misi perusahaan. Karena selama ini visi misi itu kayak cuman ada di kompro aja. Saya sama sekali belum pernah menginformasikan kepada mereka. Dan kan untuk karyawan-karyawan di sini juga apa ya, secara pendidikannya juga beragam karena kita kan produsen gendongan ya. Jadi sebagian besar karyawan kita itu adalah penjahit gitu. Nah, bagaimana kita tuh bisa menyelaraskan dengan visi misi perusahaan gitu, karena mereka memang kan pendidikannya umumnya itu memang ya agak rendah gitu ya Pak ya. Begitu. Ya. Bagaimana caranya kita bisa menyelaraskan dengan perusahaan? Gitu, terima kasih Pak. Sama-sama ya. Ya, jadi mungkin memang banyak hal ya. Saya pun mungkin sama ya. Saya punya karyawan itu juga banyakkan pendidikannya bahkan hanya SD ya kan, bahkan ada yang nggak tamat SD. Ya tentu kalau kita berbicara visi misi kayak tadi itu akan sulit untuk nyambung ya kan. Nah, tetapi kan mungkin ada orang-orang yang menurut saya sih bisa bertahap ya. Kita bisa sampaikan dulu ke ring 1 ya. Sampaikan ke ring 1 yang paling dekat dengan kita, yang mungkin apakah itu investor, orang kepercayaan, ya kan, partner bisnis, mungkin manajemen utama kita. Itu dulu yang utama. Kalau karyawan yang di level operator, kadang memang bahasanya kan harus beda ya. Bahasa mereka kan lebih harus to the point, nggak bisa kita bicara teori kayak gitu kan nggak mungkin. Nah itu menurut saya ya. Ya nggak mungkin juga kita bicara dengan hal yang sifatnya itu terlalu teoritis, malah mereka bingung gitu kan. Oke gitu mungkin ya singkat ya karena waktu kita terbatas. Mister silakan saya kembalikan ke MC dulu, barangkali gimana Mungkin ya selanjutnya. rekan-rekan semuanya untuk pertanyaan nanti bisa dilanjutkan via grup karena Coach Iman ada di grup WhatsApp. Jadi Oke, sebanyak-banyaknya siap. pertanyaan silakan boleh disampaikan tapi via grup ya karena kita mau lanjut Zoom untuk materi level 4. Izin teman-teman ya untuk saya stop sampai saat ini. Mungkin boleh kita foto bersama dulu teman-teman boleh on Boleh cam. siap. Ya. Ya. Ya mungkin kita lanjut Mudah-mudahan. di media lain ya atau kesempatan Siap. lain ya. Terima kasih Coach Iman banyak. juga nanti bisa diakses secara pribadi teman-teman yang mau japri juga mungkin boleh kali ya Coach ya untuk Silakan. tanya secara langsung misalnya atau mau bangun kolaborasi juga dipersilakan.
Oke, hitungan ketiga boleh kasih senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, dan 3. Oke. Karena waktu juga, mohon maaf teman-teman semuanya, waktunya sudah cukup panjang kami berikan gitu ya. Mungkin banyak sekali pertanyaan yang muncul dari rekan-rekan semua hari ini. Silakan nanti ditanyakan via grup. Saya izin untuk menutup Zoom kali ini. Thank you banget Coach Iman atas waktunya dan Sama-sama, materinya makasih yang luar banyak. biasa pada hari ini dan rekan-rekan yang menyempatkan hadir. Mohon maaf kalau tidak terakomodir untuk pertanyaannya. Nanti bisa dilanjutkan via grup dan insya Allah juga tidak mengurangi rasa gitu ya. Atau jawaban dari Coach Iman gitu ya. Saya tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin dan sampai ketemu lagi di sesi minggu depan ya dengan coach yang berbeda dan Terima materi yang jauh lebih kasih. Ya, lebih iya, menarik makasih lagi. banyak Terima buat kasih, membantu. Pak. Oke, Ya, terima kasih kita semuanya. lagi di Sampai grup. jumpa di grup. Makasih banyak ya, Wassalamualaikum Kak, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Thank you semua. Waalaikumsalam Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, izin saya tutup ya Zoom-nya. Thank you Coach Iman. ya. Sama-sama, Mister. Makasih banyak.